Anda pernah nggak sih berdiri di lorong toko buku, lihat rak-rak penuh buku self-help? Judulnya kan menjanjikan banget ya. Ubah hidupmu dalam 7 hari. Buka potensi terdalammu. Terus Anda diam-diam nanya ke diri sendiri, ini beneran manjur atau cuma jualan mimpi? Itu pertanyaan yang bagus banget. Dan pertanyaan itu yang kelihatannya sepele sebenarnya adalah fondasi dari industri global yang nilainya miliaran dolar. Wow, Ini menunjukkan ada dahaga yang sangat mendasar dalam diri kita semua untuk bertumbuh, untuk jadi versi yang lebih baik. tepat sekali. Dan itulah misi kita dalam pembahasan kali ini. Kami sudah menyisir tumpukan sumber yang Anda berikan, ada analisis mendalam di jurnal psikologi, rangkuman penelitian, macam-macam sudut pandang ahli. Dan kita akan kupas tuntas, apa sih hubungan sebenarnya antara membaca buku self-help dengan pencapaian pemenuhan diri? Betul. Tujuannya bukan untuk kasih label baik atau buruk ya? Bukan sama sekali. Tujuannya lebih ke memahami lanskapnya. Karena konsep pemenuhan diri atau self-fulfillment itu sendiri kan jauh lebih tua dari buku manapun. Oh iya juga ya. Ini gagasan yang sudah dibicarakan sejak zaman filsuf kayak Aristoteles. Perjalanan seumur hidup untuk merealisasikan potensi terdalam kita. Jadi yang akan kita lakukan adalah, menimbang janji-janji modern ini dengan realitas psikologis dan bukti yang ada. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari skenario terbaiknya dulu. Berdasarkan argumen di buku-buku itu sendiri, gimana sih secara teori buku-buku ini seharusnya bisa bantu kita? Dari sumber-sumber yang Anda kumpulkan, ada 3 peran utama yang mereka coba mainkan. Yang pertama dan paling fundamental, itu memberikan pengetahuan dan kesadaran diri. Maksudnya? Seringkali, buku-buku ini berfungsi seperti cermin. Kita mungkin merasa gelisah, bingung, tapi nggak tahu harus menyebutnya apa. Saya pernah tuh ngalamin momen aha, Iya. kayak gitu. Nah, Ketika sebuah buku tiba-tiba kasih istilah atau kerangka buat perasaan kacau yang selama ini cuma ada di kepala. Contohnya kayak imposter syndrome. tepat. Sebelum tahu istilahnya, rasanya kan kayak masalah personal yang aneh. Begitu ada namanya, baru terasa, oh ini sebuah pola yang dialami banyak orang. Itu melegakan banget. Tepat sekali. Memberi nama pada pengalaman kita itu langkah pertama untuk bisa mengendalikannya. Buku-buku ini kasih kita bahasa untuk pergulatan internal kita. Oke, jadi itu fondasinya, kesadaran diri. Betul. Tanpa sadar masalahnya apa, ya mustahil kita bisa mulai memperbaikinya. Lalu setelah kita sadar, kita butuh dorongan kan? Nah, itu poin kedua yang sering muncul, memicu motivasi dan inspirasi. Iya. Banyak sekali buku yang strukturnya itu cerita nyata, penulisnya atau orang lain yang berhasil mengatasi kesulitan luar biasa. Kekuatan narasi ya. Kisah-kisah itu menanamkan harapan, keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Waktu Anda baca tentang seseorang yang bangkit dari keterpurukan, ada bagian dari otak kita yang mikir, kalau dia bisa, mungkin saya juga bisa. Itu bisa jadi percikan api yang sangat dibutuhkan. Tapi, bukankah inspirasi seperti ini seringkali cepat hilang? Gimana tuh? Rasanya kayak dorongan kafein yang efeknya cuma beberapa jam. Paginya semangat 45, siangnya udah balik lagi ke pola lama. Anda menyentuh titik kritisnya. Inspirasi saja memang nggak cukup. Itulah kenapa buku self-help yang lebih baik coba masuk ke peran ketiga. Menyediakan keterampilan dan strategi praktis. Bagian bagaimana caranya? Persis. Bukan cuma kamu bisa, tapi begini loh cara memulainya. Seperti buku soal membangun kebiasaan misalnya. Mereka nggak cuma bilang konsisten itu penting, tapi kasih teknik spesifik kayak habit stacking atau aturan 2 menit. Betul. Jadi ada langkah-langkah konkret yang bisa langsung dicoba. Dari kelola emosi sampai metode komunikasi. Nah, disinilah buku-buku ini beralih dari sekedar motivator jadi semacam buku panduan. Dan yang menarik di sini, kalau kita gabungkan ketiga peran ini, memberi kesadaran, inspirasi, dan alat, salah satu artikel yang Anda kirimkan menawarkan sebuah metafora yang sangat kuat. Saya tahu yang Anda maksud. Metafora peta kan? Tepat sekali. Buku self-help terbaik itu seperti peta, bukan tujuan akhir. Oke. Peta menunjukkan rute yang mungkin, kasih tahu kita soal medan di depan, memperingatkan soal rintangan. Peta itu sangat berharga, tapi peta itu sendiri nggak akan membawa Anda kemana-mana. Perjalanannya tetap harus kita lakukan sendiri. Nah, dan inilah perbedaan krusial yang sering dilupakan. Perbedaan antara sekedar tahu dan benar-benar melakukan. Oke, itu skenario idealnya.
Peta yang bagus di tangan penjelajah yang mau jalan. Tapi, ayo kita jujur, nggak semua peta dibuat sama. Dan beberapa penelitian yang Anda bagikan menunjukkan kalau beberapa peta ini mungkin salah cetak, atau bahkan bisa bikin kita tersesat. Betul. Mari kita masuk ke sisi lainnya, cek realitas. Kritik pertama yang paling tajam itu soal validasi ilmiah. Ini masalah besar. Banyak klaim bombastis yang dibuat di buku terlaris itu nggak didukung penelitian yang solid. Salah satu sumber Anda merujuk pada analisis sistematis terhadap 50 buku self-help terlaris. Saya baca itu, dan hasilnya cukup mencengangkan. Saya kira angkanya pasti rendah ya, mungkin 20% atau 30% yang berbasis bukti. Angkanya sedikit lebih baik, tapi tetap saja mengkhawatirkan. Analisis itu menemukan bahwa hanya 48%, kurang dari separuhnya, yang menyertakan teknik yang didukung bukti ilmiah. Kurang dari setengahnya. Wah, artinya lebih dari separuh buku paling populer di pasar itu mungkin cuma berdasarkan anekdot pribadi penulis? Atau filosofi yang kedengarannya keren, atau intuisi belaka. Ini langsung nyambung ke masalah kedua kan, kecenderungan untuk terlalu menyederhanakan masalah. Solusi satu untuk semua. Tepat. Manusia itu kan rumit sekali. Latar belakang, kepribadian, trauma kita beda-beda. Formula sederhana kayak pikirkan hal positif, maka hal positif akan datang. Itu mengabaikan semua kompleksitas itu. Dan kalau gagal, kita jadi menyalahkan diri sendiri, bukan bukunya. Persis. Perasaan gagal itu diperparah oleh masalah ketiga. Ekspektasi yang nggak realistis. Judul-judulnya saja sudah menjanjikan transformasi instan. Ini bisa menciptakan apa yang disebut para peneliti sebagai sindrom harapan palsu. Ya, dan ini siklus yang berbahaya. Orang pasang harapan super tinggi untuk berubah cepat. Waktu perubahan dramatis itu nggak terjadi, dan hampir pasti nggak akan terjadi, kekecewaannya bisa besar sekali. Bukannya merasa lebih berdaya, malah merasa lebih gagal dari sebelumnya. Benar. Tapi bukankah sedikit harapan, bahkan jika itu palsu, lebih baik daripada nggak ada harapan sama sekali? Kadang kan janji besar di sampul itu yang bikin orang mau mencoba. Argumen yang valid. Dan mungkin janji itu memang berfungsi sebagai pemicu awal. Masalahnya ada di jatuhnya. Kalau bukunya nggak ngasih alat yang nyata untuk menghadapi kemunduran, jatuhnya itu bisa lebih menyakitkan. Dan ini bukan lagi sekedar teori. Ada beberapa temuan penelitian yang benar-benar mengejutkan yang menyoroti potensi bahaya ini. Ya, ayo kita bahas itu. Salah satunya soal afirmasi positif. Benar. Teknik yang ada di mana-mana. Idenya kan kita ulang-ulang kalimat positif. Kayak, saya orang yang berharga. Logikanya masuk akal. Tapi, sebuah studi dari Universitas Waterloo menemukan sesuatu yang benar-benar berlawanan. Bagi orang yang self-esteem-nya sudah tinggi, afirmasi ini oke. Tapi untuk orang dengan harga diri rendah, Justru membuat mereka merasa lebih buruk. Loh kok bisa? Itu kan gila. karena bagi seseorang yang keyakinan intinya adalah, saya nggak berharga, mengulang kalimat saya berharga, itu terasa kayak bohong besar. Ah, oke. Pikiran bawah sadar mereka akan melawan afirmasi itu. Akibatnya, jurang antara siapa saya dan siapa yang coba saya yakini malah terasa makin lebar. Wow, itu paradoks yang luar biasa. Dan ada temuan lain dari Universitas Montreal yang lebih mengkhawatirkan lagi. Betul, yang menghubungkan jenis buku self-help dengan gejala kesehatan mental. Studi itu menemukan korelasi yang menarik. Konsumen buku self-help yang fokusnya ke masalah, misalnya mengatasi kecemasan, cenderung menunjukkan gejala depresi yang lebih besar. Sementara itu, pembaca buku yang fokusnya ke pertumbuhan, misalnya menemukan kebahagiaan, menunjukkan reaktivitas stres yang lebih tinggi. Tunggu dulu, ini kan pertanyaan klasik ayam dan telur ya. Tepat. Apa bukunya yang menyebabkan gejalanya memburuk? Atau orang-orang yang memang sudah rentan depresi dan stres yang lebih aktif cari buku-buku ini? Dan itulah nuansa yang paling penting untuk dipahami. Sumber-sumber Anda sangat hati-hati untuk tidak mengklaim hubungan sebab akibat. Sangat mungkin ini masalah korelasi, bukan kausalitas. Oke. Tapi kemungkinan bahwa beberapa pendekatan di buku itu nggak cocok atau bahkan bisa memperburuk kondisi bagi sebagian orang, itu tetap jadi perhatian serius. Jadi apa artinya semua ini? Di satu sisi ada janji peta ke kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain ada peringatan bahwa sebagian peta itu nggak akurat, bahkan berbahaya. Kalau ada satu benang merah yang menyatukan semua ini, sepertinya itu satu kata, tindakan. Tepat sekali, karena membaca saja tidak cukup.
Bahkan ada bahaya tersembunyi dalam aktivitas membaca itu sendiri. Maksudnya ilusi kemajuan. Wah, ini saya banget nih. Ngestabilo kalimat inspiratif, bikin catatan rapi. Rasanya kita lagi melakukan sesuatu yang produktif. Persis. Aktivitas itu memicu dopamin di otak, memberikan rasa pencapaian. Tapi itu pencapaian palsu kalau nggak diikuti perubahan perilaku sekecil apapun di dunia nyata. Kita jadi konsumen informasi yang handal, bukan pelaku perubahan. Betul? Jurang antara konsumsi informasi dan aplikasi nyata ini sepertinya tantangan terbesar. Dan ada data yang mendukung betapa lebarnya jurang itu. Ya, ada satu studi yang sangat gamblang soal ini. Peneliti memberikan buku self-help ke sekelompok penderita migrain. Bukunya berisi strategi yang terbukti secara klinis untuk bantu kelola kondisi mereka. Insentifnya kan jelas sekali, kurangi rasa sakit fisik. Hasilnya pasti bagus dong, mengingat taruhannya begitu nyata. Justru sebaliknya, dan ini sangat membuka mata. Pertama, hanya 20% peserta yang baca seluruh isi buku. Cuma 1 dari 5 orang. Iya, dan dari segelintir yang membaca itu, yang lebih mengejutkan lagi, hanya 2-4% yang benar-benar mematuhi semua saran di dalam buku. Cuma 2-4%, bahkan ketika imbalannya adalah berkurangnya rasa sakit fisik, itu gila sih. Ini menunjukkan betapa sulitnya menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan yang konsisten. Benar. Dan itulah inti dari pemenuhan diri. Itu bukan sesuatu yang bisa kita unduh ke otak. Itu hasil dari proses yang aktif, seringkali berantakan. Tentang bereksperimen, menerapkan, kadang gagal, belajar, coba lagi. Itulah perjalanannya, bukan cuma menata peta. Oke, mari kita tarik semua benang ini jadi satu kesimpulan. Jadi, apakah membaca buku self-help membawa pada pemenuhan diri? Jawabannya jelas bukan ya atau tidak. Buku-buku ini bisa jadi katalis yang kuat, tapi jelas bukan peluru ajaib. Benar. Dari semua yang kita bahas, keefektifannya sepertinya sangat bergantung pada 2 filter utama. Filter pertama sepertinya adalah kualitas bukunya itu sendiri, kualitas petanya. Kita harus lebih kritis dalam memilih. Apakah isinya berdasarkan bukti ilmiah atau cuma sekumpulan anekdot? Memilih peta yang dibuat kartografer andal, bukan oleh orang yang cuma pernah sekali jalan di sana. Tepat. Dan filter kedua, yang mungkin jauh lebih penting, adalah keterlibatan aktif Anda. Apa yang Anda lakukan setelah menutup buku itu? Pada akhirnya, dan ini poin yang kuat dari beberapa sumber, pemenuhan diri itu adalah sebuah perjalanan holistik, bukan cuma soal memperbaiki satu aspek. Sangat luas. Ini tentang membangun kesadaran diri yang otentik, memupuk hubungan yang sehat, menemukan tujuan. Dan mengembangkan ketahanan untuk menghadapi pasang surut kehidupan. Betul sekali. Dan dalam perjalanan besar itu, buku self-help bisa jadi salah satu alat di kotak peralatan Anda. Betul. Salah satu alat, tapi tidak bisa dan tidak seharusnya menjadi satu-satunya alat. Kuncinya adalah menggunakannya dengan bijak. Ya, sebagai sumber ide baru, sebagai pemicu refleksi, tapi bukan sebagai pengganti tindakan nyata. Atau, jika memang perlu, pengganti bantuan profesional. Jadi sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan yang merangkum semua yang telah kita kupas hari ini. Coba pikirkan ini. Lain kali Anda tergoda untuk baca buku self-help, coba deh cari bagian yang paling penting. Bukan kutipan inspiratifnya. Tapi bagian yang secara spesifik, jelas, dan praktis menjelaskan bagaimana cara menerapkan ide-ide ini dalam kekacauan dunia nyata. Kalau bagian itu tidak ada, atau terasa samar, mungkin kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah nilai sebenarnya dari buku ini adalah sebagai alat transformasi, atau lebih sebagai bentuk hiburan yang membuat kita merasa lebih baik untuk sesaat?